Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamdan, NIM 250310462. Saya guru MINU Tarbiyatul Thulab Payaman Mejobo Kudus Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab pada IAIN Ambon batch 1 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN video pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 6 MI materi makanan halal haram. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, saya mohon koreksi dan bimbingannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sekarang anak-anak kita memulai pembelajaran fikih materi makanan halal dan haram. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, mari kita awali dengan membaca surat pendek. Siapa yang memimpin? Berani, ayo. Jadi, ya, Zulfa silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional supaya kita lebih cinta terhadap negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang berani memimpin? Ya, silakan Mas Irfan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Sebelum masuk pada materi hari ini, yakni makanan hal haram, anak-anak masih ingat kemarin kita membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, yakni zakat yang khusus dilakukan atau diberikan pada bulan apa? Pada bulan Ramadan dan
Hari Raya Idul Fitri. Nah, sekarang kita masuk ke makanan halal dan haram. Sebelumnya, Pak Guru mau bertanya, apa yang kalian pahami tentang makanan halal? Ya, silakan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mas Yafi. Selanjutnya, saya mau bertanya, tadi kalian sarapan atau tidak? Sarapan. Mas Yafi sarapan apa tadi? Telur. Nadine? Ikan. Najwa? Telur. Mas Rifki sarapannya apa? Ikan. Sekarang saya mau tanya Mas Gilang sarapannya apa? Ayam. Mas Rohmat? Ayam. Dari semua makanan yang kalian makan, halal atau haram tadi yang buat sarapan? Halal. Oke, baik. Berarti kalian sudah lebih mengerti, agak mengerti tentang makanan yang halal dan haram. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, mengapa Islam mengatur makanan yang boleh dikonsumsi? Nadine. Untuk mematuhi perintah Allah SWT serta untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Nadine. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan, yakni tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lihat di sini. Saya bacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian makanan halal dan haram. Dua, peserta didik mampu memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang terkait makanan halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis makanan halal dan haram berdasarkan zat, cara memperoleh dan pengolahannya. 4. Peserta didik mampu mengaplikasikan prinsip makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh dikonsumsi. Kita lanjutkan pelajarannya, yakni masuk kepada materi pembelajaran. Anak-anak silakan lihat. Pengertian makanan halal. Halal seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadine tadi, bahwa makanan halal yakni makanan yang dihalalkan untuk dimakan oleh syariat Islam. Sebaliknya makanan haram yakni makanan yang diharamkan untuk dimakan oleh syariat Islam. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Innallaha ta'ala thayyiban la yaqbalu illa thayyiba. Allah cinta atau suka terhadap Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Itu dalil yang digunakan untuk menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Sekarang kita lanjutkan. Di antara contoh makanan halal dan haram, siapa yang sudah tahu? Contoh yang kamu makan sehari-hari, contoh makanan yang halal, contohnya apa? Ikan goreng, ayam bakar, apalagi telur, lele, roti bakar, dan seterusnya. Kalau minuman, teh,
susu, air putih, dan seterusnya. Itu jenis makanan yang halal dan minuman yang haram. Tuh, kita lanjutkan. Untuk menindaklanjuti lebih paham tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, anak-anak, saya berikan video berikut ini, silahkan disimak, diperhatikan, nanti kita diskusi kelompok untuk menyimpulkan dari apa yang kalian tonton. Assalamualaikum sahabat Umura. Sahabat Umura, sudah makan? Makanan favorit kalian apa sih? Pernahkah kalian berpikir apa yang kalian makan setiap hari itu termasuk makanan halal atau haram? Memangnya makanan halal itu seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Halalnya suatu makanan meliputi 3 hal: zatnya, cara memperoleh, dan cara mengolah. Dilihat dari zatnya, makanan halal itu haruslah bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak badan, akal, dan pikiran, tidak kotor, najis, dan menjijikan, juga harus sesuai Quran dan hadis. Semua makanan itu halal dan baik, sampai ada dalil yang menyatakan makanan itu haram. Contohnya, daging babi itu haram, karena ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Jika dilihat dari cara memperolehnya, makanan halal itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal juga. Jadi bukan dengan cara yang batil ataupun riba, seperti hasil mencuri, hasil menipu, dan lain-lain. Jika dilihat dari cara mengolah, contohnya nih, hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam itu baru memenuhi kriteria makanan halal. Lalu jenis makanan apa saja sih yang diperbolehkan menurut Islam? Yang pertama, makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, seperti nasi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian makanan yang berasal dari laut ataupun air, seperti ikan. Kemudian ada juga binatang ternak, seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian hasil buruan yang diburu oleh binatang yang dididik untuk berburu, itu juga bisa. Lalu apa sih yang kita dapatkan jika kita mengkonsumsi makanan halal? Apa gitu loh manfaatnya buat kita? Ternyata wah, luar biasa banget manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Jadi kita terjaga dari murka Allah. Yang kedua, terjaga kesehatan kita. Yang ketiga, diberi rizki yang berkah. Jadi rizki kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang keempat, memiliki ketenangan hidup. Hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi tenang. Kemudian yang terakhir, terhindar dari akhlak tercela. Jadi kita akan memiliki akhlak yang baik karena menuruti perintah Allah. Hingga kita bisa menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Ada juga hikmah jika kita mengkonsumsi makanan halal. Hikmahnya yaitu yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, jadi tidak ada sekat. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Wah, dan yang terakhir, menumbuhkan perbuatan yang baik. Masya Allah, banyak sekali ya hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita membiasakan diri mengkonsumsi makanan halal. Oke, baik. Sudah ya. Tadi sudah kan lihat tentang video berkaitan dengan makanan yang halal dan makanan yang haram, kemudian jenis-jenisnya, cara memperolehnya,
dan hikmahnya. Sekarang Pak Hamdan minta untuk setiap kelompok mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh Pak Hamdan untuk berdiskusi. Silakan dijawab, dikerjakan, dianalisa tugas dari Pak Hamdan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan untuk bermusyawarah.
Nanti waktunya kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah dihasilkan. Silakan saling berembuk, jangan hanya diam. Ayo, musyawarah, saling menemukan. Sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1.
Ayo, kelompok mana yang sudah selesai? Silakan untuk mempresentasikan maju. Siapa yang maju dulu? Satu orang. Satu orang. Diwakili temannya, 2 orang. Yang membaca 1, yang menemani 1. Ayo. Kelompok siapa dulu? Ayo. Ini, kan ini. Sini. Lewat sini. Perkenalkan nama dari kelompok. Kelompok 1. Ya, silakan. Presentasikan dari pertanyaan. Ya. Sebuah makanan tanpa label apakah aman dikonsumsi? Jawabannya? 2. Apakah hewan yang masuk kategori halal untuk dikonsumsi? Apakah cacing dari ulat sapi boleh untuk dikonsumsi? Bangkai ikan laut apakah boleh dikonsumsi? Sebuah makanan mengandung alkohol dengan jumlah kecil, bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Yang lain, kelompok 2 dulu apa 3 dulu? Kelompok 3, ayo maju. Belum siap. Kelompok 2. Kurang 1. Ini apa jawabannya? Nggak usah, ini aja. Soalnya dibaca nanti yang jawab siapa. Kamu baca dia yang jawab. Kelompok 3 berarti kamu ini. Yang baca ini Rohmat, jawabannya ini. Ayo, kamu satu tulis. Coba ini saja. Ayo, Rohmat. Ketua kelompoknya, ayo. Ayo, silakan maju. Sini ayo, presentasikan hasilnya. Ayo, Pak Tadil. Pertanyaannya, ayo perkenalkan nama saya. Rohmat dari kelompok 23. Ayo. Ayo mulai. Silakan presentasikan. 1. Sebuah makanan tanpa label halal apakah aman dikonsumsi? 2. Apakah hewan yang mati tertabrak halal untuk dikonsumsi? 2. Tiga, apakah cacing dan ulat sapi boleh untuk dikonsumsi? 4. Bangkai ikan laut apakah boleh dikonsumsi? 5. Ikannya berulang. 5. Sebuah makanan mengandung alkohol dalam jumlah kecil bagaimana hukumnya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 sekarang, silakan. Benarkan?
dua makanan tanpa Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu tadi pemaparan dari teman-temanmu yang perlu anak-anak ketahui bahwa tidak semua makanan yang ada itu diperbolehkan dimakan oleh syariat agama Islam. Karena semua telah diatur dalam syariat, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan. Hikmahnya apa? Kalau kita selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka satu, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, badan kita juga sehat, dan yang penting hasil dari makan makanan yang halal itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita untuk selalu senang berbuat baik, mudah diajak untuk berbuat baik, dan tidak suka berbuat yang tidak baik. Itu diantara dari kita kenapa harus makan dan minum yang halal. Karena semua yang kita makan, semua yang kita minum, itu akan menjadi bagian dari diri kita dan akan mempengaruhi perilaku kita. Itu anak-anak, oke? Sudah selesai materi kita. Saya akan minta anak-anak untuk menjawab pertanyaan di sini sekaligus nanti. Silakan dikerjakan secara pribadi, secara mandiri, tidak secara kelompok. Oke. Secara mandiri, secara kelompok, bukan secara kelompok. Silakan dikerjakan nanti. Oke. Itu waktunya sampai 10 menit. Kerjakan, mulai sekarang, ayo. Dah, waktunya habis. Yang tidak selesai dilanjutkan di rumah. Sekaligus anak-anak saya kasih tugas untuk mencatat 10 makanan yang halal dan 10 makanan yang haram.
Nanti dicatat, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhana rabbika. Siapa yang mau memimpin? Tulis jari. Ayo. Ayo. Ya, Mas Roma silakan. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya akhiri. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.